Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pecinta ilmu nahwu yang kami banggakan dan kami hormati. Pada video ini kami akan menampilkan satu hal yang sangat urgen, ya, kaitannya dengan kalimat-kalimat yang mu'rab, ya, karena ini akan menentukan kedudukan kalimat di dalam kita mengi'rab kalimat tersebut. Jadi ada kelompok-kelompok kalimat yang mu'rabat dan ada kelompok-kelompok kalimat yang mabniyat. Sekarang video ini akan kami tampilkan kalau macam-macam kalimat, kelompok-kelompok kalimat yang mu'rabat. Jadi anwa'ul mu'rabat. Tentunya ini dibagi dua, ada al-mu'rabatu minal asma, ada isim-isim mu'rab, ya, kalimat-kalimat yang mu'rab daripada kalimat isim. Ada beberapa kalimat tertentu yang hanya dia itu i'rab dan datang dari kalimat isim. Yang pertama al-ismul mufrad, ya. Kalimat yang mu'rab pertama itu disebut dengan isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Ma laisa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima, nahwu zaidin wa talibah. Yaitu kalimat yang tidak berarti dua dan juga tidak berarti jamak banyak dan tidak serupa dengan kalimat musanna dan jamak. Tidak serupa dengan musanna artinya tidak berarti dua, tidak serupa dengan kalimat yang berarti dua dan tidak berarti jamak, dan tidak serupa dengan kalimat yang artinya jamak. Nahwu zaid, ya, zaid. Zaid itu artinya satu orang, Zaid, seorang yang bernama Zaid. Wa talibah itu seorang siswi, ya. Seorang siswi ini nanti disebut dengan mu'rab yang posisi i'rabnya posisi mu'rabnya adalah sebagai isim mufrad. Yang kedua disebut dengan musanna. Al-musanna. Al-musanna itu ma dalla 'alal isnain, yaitu kalimat yang menunjukkan makna dua. Ya, satu kalimat yang menunjukkan makna dua disebut dengan isim tasniyah, ya. Al-musanna. Kalau dia isim nanti disebut dengan isim tasniyah. Nahwu zaidani, zaidaini wa talibatani, talibatain. Zaidani artinya dua orang Zaid. Zaidain juga artinya dua orang Zaid. Ya, talibatani artinya dua orang siswi. Talibatain dua orang siswi juga. Ya. Inilah disebut dengan mu'rab dengan musanna. Yang ketiga adalah al-jama'. Ya. Al-jama' itu ma dalla 'alal jam'i, kalimat yang menunjukkan makna banyak, ya. Wa huwa salasatu aqsam, dan dia dibagi menjadi tiga kelompok, tiga bagian. Pertama jama'ul mudzakkaris salimu, itu pertama disebut dengan jamak mudzakkaris salim. Apa itu jamak mudzakkaris salim? Ma dalla 'ala jam'iz dzukur, ya. Itu kalimat yang menunjukkan banyak laki-laki, ya. Disebut dengan jamak mudzakkar. Kalimat isim atau kalimat yang menunjukkan banyak laki-laki. Bisalamati bina'i mufradihi fi jam'iyatihi, tetapi dengan ketentuan selamat bentuk mufradnya di saat dia dalam keadaan jamak. Artinya bina jamak mufradnya itu tidak berubah di saat dia dalam makna jamak, itu disebut dengan
salim. Ya, salim bina mufradnya, selamat bina mufradnya di saat dia dalam keadaan jamak. Nahwu Zaidun, contohnya Zaid, ya. Zaid ini bentuk mufrad, ya. Kemudian bermakna satu. Kemudian ketika kita mau membuat dia menjadi jamak, kita bilang Zaiduna atau Zaidina. Zaidun ini artinya jamak, banyak orang yang bernama Zaid. Zaidin juga berarti banyak orang bernama Zaid, ya. Berbaris bawah sebelum ya ini Zaidina ini, dan berbaris atas setelah ya nunnya berbaris atas Zaidina. Beda dengan yang tasniyah. Kalau yang tasniyah berbaris atas sebelum ya-nya dan berbaris bawah setelah ya-nya, ya, seperti Zaidain, ini Zaidain. Kalau jamaknya berbunyi Zaidina. Jadi bentuk Zaid itu tidak berubah, ya. Hanya mendapatkan tambahan di akhir yang menunjukkan arti jamak. Gitu. Berikutnya adalah jamak muannas as-salim, ya. Jama'ul muannas as-salim itu jamak perempuan yang bina mufradnya itu selamat. Huwa ma dalla ala jama'il inas bisalamati bina'i mufradihi fi jama'iyati. Itu kalimat yang menunjukkan banyak perempuan dengan ketentuan selamat bentuk mufradnya di dalam jamaannya, ya. Nahu talibatun, ya. Nahu talibatin, contohnya seperti kata talibah, ini mufrad daripada disebut dengan mu'rab mufrad, ya. Namanya mu'rab mufrad. Kemudian kita mau bentuk jamak muannas, kita bilang talibatun, ya. Talibatun, gitu. Banyak orang siswi, ya. Talibatun artinya banyak orang siswi. Yang ketiga disebut dengan jama'ut taksir, ya. Jamak taksir itu apa? Huwa ma dalla, ya, ma dalla 'alal jama', ya. Kalimat yang menunjukkan banyak tapi bitaghayyuri bina infradihi, dengan berubah bentuk mufradnya. Dengan merubah bentuk mufradnya. Nahwu talib, misalnya talib ini mufradnya, ya, seorang siswa, ini mu'rab mufrad namanya. Kemudian tulab berubah menjadi tulab, ini namanya mu'rab jamak taksir, mu'rab dengan jamak taksir, ya. Ada talibatun, ini mu'rab dengan isim mufrad muannas. Sekarang kita bilang tawalib, ini mu'rab dengan jamak taksir, itu. Ya, jadi beda maknanya nanti. Kalau talib seorang siswa, tulab beberapa orang siswa. Talibatun seorang santri, ya. Talibatun mu'rab dengan isim mufrad. Tawalibu artinya beberapa orang santri, maknanya jamak. Nah, berubahnya bentuk mufradnya ini disebut dengan taksir, ya. Berubahnya baik dengan cara menambah huruf, merubah baris, yaitu ini disebut dengan jamak taksir. Yang keempat disebut dengan al-asmaul khamsah, ya, isim 5. Apa tuh isim 5? Al-ismul makhsusul ladzi yastawfi syurutal arba'ah. Itu isim-isim tertentu yang mencukupi 4 syarat. Nah, ini. Ada isim tertentu itu adalah abun, akhun, hamun, pun, zu, ya. Abun, akhun, hamun, famun, zu. Ini 5 kalimat ini nanti kalau mencukupi 4 syarat, dia masuk dalam kelompok disebut dengan isim 5. Berarti nanti dia mu'rab dengan nama mu'rab isim 5, ya. Yang mu'rab dengan isim 5. Ini adalah 4 mu'rab, 4 mu'rab yang berasal dari kalimat isim. Pertama, mu'rab dengan isim mufrad. Yang kedua, mu'rab dengan isim tasniyah. Yang ketiga, mu'rab dengan jamak.
ya. Yang keempat dengan mu'rab dengan isim 5 ya. Ini 4 kalimat isim yang mu'rab ya. Kemudian selanjutnya adalah kelompok mu'rab daripada kalimat fi'il ya. Kalimat fi'il itu mu'rab dengan apa saja? Pertama adalah al-fi'lul mudhari. Jadi mu'rab fi'il itu dengan fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ma dalla ala hadath fi zamanil hal aw istiqbal. Itu kalimat yang menunjukkan peristiwa pada masa yang sedang terjadi, sekarang atau akan datang. Nahu yatlubu. Yatlubu ini disebut dengan fi'il mudhari. Ya, berarti fi'il mudhari itu mu'rab. Nama mu'rabnya ya fi'il mudhari. Mu'rab dengan fi'il mudhari. Disitulah tempat sasaran daripada tanda-tanda i'rab itu nanti ya, di kalimat-kalimat mu'rab ini. Yang kedua adalah al-af'alul khamsah, yaitu mu'rab dengan fi'il 5 ya. Itu disebut dengan fi'il 5. Wal fi'lul mudhari'u alladhi yattasilu akhiruhu bi ya'il muannatsil mukhatabati, yaitu fi'il 5 itu adalah fi'il mudhari yang bersambung akhirnya dengan ya muannatsatil mukhatabah. Yang pertama adalah dengan ya yang menunjukkan perempuan dan mukhatabah yang dilawan bicara. Nahu tatlubina ya. Tatlubu menjadi tatlubina ya. Au alifut tasniyah, atau bersambung akhir fi'il mudhari itu dengan alif tasniyah yang menunjukkan pelakunya dua ya, alif tasniyah namanya. Nahu tatlubani, yatlubani. Tatlubani untuk yang mukhatab, yatlubani untuk yang ghaib ya, ghaib tasniyah, mukhatab tasniyah. Kau seorang, kau dua orang ya. Ya. Dia dua orang, itu yatlubani. Ini namanya mu'rab dengan fi'il 5 ya. Au wawul jamaah, atau bersambung fi'il mudhari'nya itu dengan wawu jamaah. Nahu tatlubuna, yatlubuna. Nah, karena bersambungnya dengan alif tasniyah wawu jamaah ya muannatsil mukhatabah itulah, dan terdiri dari 5 timbangan, 5 wazan, maka disebut dengan fi'il 5, al-af'alul khamsah, sehingga nanti disebut dengan mu'rab dengan fi'il 5. Jadi ini adalah kelompok kalimat-kalimat yang mu'rab ya. Ada yang dari isim, ada yang dari fi'il. Yang mu'rab daripada isim itu adalah pertama mu'rab isim mufrad, mu'rab isim tasniyah, mu'rab dengan jamak, kemudian mu'rab dengan isim 5. Kemudian yang mu'rab dengan fi'il, daripada fi'il itu adalah pertama mu'rab dengan fi'il mudhari, kemudian mu'rab dengan fi'il 5. Demikian ulasan singkat kaitannya dengan macam-macam kalimat-kalimat yang mu'rabat. Nanti kita akan teruskan di video berikutnya dengan bab materi tanda-tanda i'rab. Allah Subhanahu wa taala a'lam bissawab.